Halo anak-anak, selamat menyaksikan video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Oktoviana Barwati, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang menulis teks tanggapan. Anak-anak tentu masih menjadi bahan perdebatan beberapa orang mengenai kebijakan pemerintah terkait COVID-19. Di antaranya adalah belajar mandiri di rumah dan perdebatan tentang kebijakan beribadah di rumah. Contoh kedua peristiwa tersebut adalah contoh yang dapat menuai pro dan kontra. Itulah tanggapan. Setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda. Yang setuju, mereka memiliki alasan, dan yang tidak setuju pun, mereka mempunyai alasan. Masing-masing memiliki alasan yang diyakini. Anak-anak, dalam menyampaikan tanggapan, ada dua cara penyampaian tanggapan. Cara yang pertama, dengan cara tertulis. Cara ini merupakan dokumen tertulis. Selanjutnya, yang kedua adalah lisan yang disampaikan secara langsung. Saat kita membuat teks tanggapan, ada struktur teks yang harus diperhatikan. Nah, inilah struktur teks tanggapan. Struktur yang pertama adalah evaluasi. Pada bagian evaluasi berisi pernyataan umum mengenai sesuatu yang akan disampaikan. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi merupakan bagian isi yang memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Dan ketiga adalah struktur penegasan ulang. Bagian terakhir teks berisi penegasan ulang mengenai suatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Anak-anak, ketika kita sudah berhasil menulis tes tanggapan, kita perlu mencermati kembali. Sudahkah teks tanggapan yang kita buat itu memenuhi kriteria? Nah, inilah ciri-ciri teks tanggapan. Sebuah teks tanggapan harus objektif. Artinya, teks tanggapan harus sesuai dengan fakta dan data. Yang kedua, teks tanggapan harus sopan. Sopan
berarti menghargai yang memberikan pendapat dan tidak menyakiti hingga menimbulkan sakit hati yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang ketiga, harus logis. Bahwa tanggapan yang kita sampaikan harus masuk akal. Selain itu, saat menyampaikan tanggapan juga harus terdapat pujian. Pujian yang kita sampaikan sebagai bentuk persetujuan harus tulus, bukan sesuatu yang basa-basi. Selain pujian, kita sampaikan tentu ada hal-hal yang kurang kita sukai. Oleh karena itu, kita dapat menyampaikan kritik. Pada saat kita menyampaikan kritik inilah, kita bisa mendorong perkembangan, bukan menjatuhkan. Selain kritik, kita harus punya solusi. Solusi inilah yang akan disampaikan dalam bentuk saran. Saran harus bersifat positif, agar peristiwa yang terjadi itu menjadi peristiwa yang positif. Andaikan sesuatu yang bersifat negatif, akhirnya bisa diambil sisi positifnya. Itulah teks tanggapan. Apa manfaatnya apabila kita berhasil menulis teks tanggapan? Dengan menulis teks tanggapan, berarti kita bisa menghasilkan karya tertulis. Saat kita menghasilkan karya tertulis, berarti kita memperkaya literasi. Dengan demikian, kita termasuk orang yang bermanfaat untuk orang lain. Demikianlah ulasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Salam santun AGBSI, berbudi bahasa dalam kemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.